wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Al-Yasdaqallahul Azim. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tiada kata yang lebih indah selain rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih dipertemukan di majlis yang insyaallah dimuliakan Allah, di sholat Jumat berjamaah, memenuhi panggilan Allah sebagai kewajiban kita bagi orang yang beriman. Semoga majlis ini senantiasa diberkahi, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, setelah kita bersyukur kepada Allah, marilah kita manfaatkan Jumat ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi intisari dari sebuah khutbah, yaitu untuk berwasiat takwa. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kita harus berupaya, kita harus optimis untuk bisa mewujudkan, terus mengejar meraih predikat muttaqin atau menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara upaya kita untuk meraih takwa adalah dengan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang kita pintakan, baik doa-doa yang itu berupa doa-doa sifatnya lahiriah, jasmaniyah, ataupun sifatnya ubudiyah dan seterusnya. Karena doa ini sebenarnya adalah merupakan ruh dari ibadah. Ad-du'a muhul ibadah. Doa adalah merupakan inti atau ruh dari ibadah. Bahkan sholat kita isinya adalah doa. Dari awal sampai dengan akhir semuanya berisi doa-doa, berisi permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, karena doa ini ibadah, maka doa ini bukan mantra. Doa itu bukan semacam ajian ya, tapi ini adalah merupakan perintah Allah, dan kita melaksanakan perintah Allah dan kita berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan haruslah yakin kita bahwa doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan berbagai macam versi doa kita insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kamu sekalian kepadaku, kata Allah, maka akan aku kabulkan. Maka kita harus yakin bahwa doa kita ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang langsung dikabul, ada doa yang ditunda, ada doa yang diganti, ada doa yang sebagai kafarat atau penebus dosa atau kesalahan kita. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita harus selalu optimis, selalu husnudzon bahwa doa kita pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana etika kita dalam berdoa ya? Saya ingin menyampaikan sedikit tentang tujuan yang harus diperhatikan dalam berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita tidak boleh berkata, aku sudah berdoa lalu tidak dikabul oleh Allah. Ini kita tidak boleh. Jadi kita ini kan tidak tahu dikabulkannya oleh Allah dalam bentuk yang lain juga bisa.
Ditunda juga bisa. Tapi yang prinsip yang utama adalah doa kita didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk keburukan atau memutus tali silaturahim, dan selama tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam berdoa?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu seorang yang berkata, "Sungguh aku telah berdoa dan berdoa, namun tak juga aku melihat doaku dikabulkan." Lalu dia merasa jenuh dan meninggalkan doa tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kita tidak boleh berputus asa dalam berdoa karena doa kita tidak dikabul. Coba panjenengan kula panjenengan sami metani yang kita minta kepada Allah yang tidak dikabul apa? Tidak ada. Walaupun misalnya ada yang merasa kita tidak, adalah karena ketidaktahuan kita. Kita minta rezeki yang banyak, mungkin tidak diberi uang, tapi diberi sehat. Bukankah itu rezeki yang lebih daripada uang? Sehat itu tidak hanya mahal jamaah sekalian, tapi tidak bisa dinilai dengan uang. Mata satu sakit saja itu biayanya bisa ratusan juta, baru mata, belum jantung, belum ini dan sebagainya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin Allah mengabulkan doanya dalam bentuk yang berbeda. Maka kita tidak boleh yang pertama ini berkata doa tidak dikabul. Kemudian yang kedua jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita berusaha menghadirkan hati ketika memanjatkan doa. Karena doa itu ibadah. Jadi Allah itu senang kepada orang yang berdoa. Kadang-kadang doanya itu tidak dikabulkan karena apa? Allah suka melihat kita ini berdoa. Senang Allah begitu melihat kita berdoa, khusyuk berdoa gitu, senang Allah. Enggak usah dikabul dulu, nanti ya, melihat senang sekali. Karena itu ibadah jemaah sekalian. Jadi doa itu adalah ibadah. Jadi kita tidak boleh dalam berdoa itu tidak menghadirkan hati. Kita harus menghadirkan hati. Jadi doa itu bukan formalitas atau kita ini yang penting bunyi, tapi kita ini berdoa dengan menghadirkan hati. Kalau kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab yang maksur dalam Quran hadis, ya berdoa dengan bahasa kita. Kecuali doa-doa yang memang harus wajib dengan bacaan-bacaan yang sudah ditentukan. Misalnya di dalam sholat, itu tidak bisa digantikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka kita dalam berdoa ini harus berusaha menghadirkan hati, ya, menghadirkan hati. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, yang ketiga adalah dengan menyanjung dan memuji Allah lalu kita berdoa. Jadi kalau kita berdoa ini dengan memuji terlebih dahulu kepada Allah, mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahlil dan seterusnya, baru kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berdoa, sebelum berdoa kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan seterusnya. Nah ini mengucapkan hamdalah, mengucapkan takbir, mengucapkan tahlil sekian kali sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian yang keempat jemaah sekalian, kita bersolawat. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengupayakan dalam berdoa itu sebelum berdoa memanjatkan solawat, bersolawat. Kalau kita ingin punya hajat maksud tertentu, ingin cita-cita tertentu, silakan kita memperbanyak solawat. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang pokok, solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Ya pengen ya Allah dimudahkan dalam naik haji, dimudahkan rizkinya, dimudahkan mendidik anaknya menjadi anak soleh dan seterusnya. Ya wali terlebih dahulu dengan memanjatkan solawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, yang ke-5 adalah kita berusaha dalam berdoa itu kita mencari
wasilah atau mencari perantaraan dengan amal kita, ya, dengan menyebut nama Allah, kemudian kita dengan mungkin bisa mencari amalan kita yang ikhlas. Kira-kira apa? Kita punya amalan ikhlas apa ini? Kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pernah mengasuh, saya pernah memberi makan kepada ibu saya. Dalam hati kita kan hanya kita yang tahu bahwa itu adalah ikhlas. Mudah-mudahan dengan perantaraan amal ini, ya Allah, doa saya dikabulkan. Saya ingin mendidik anak saya, anak perempuan saya menjadi anak yang solihah misalnya. Nah, ini kita artinya berdoa dengan perantaraan amal ikhlas kita masing-masing. Insya Allah kalau kita punya amal ikhlas, maka Allah akan memudahkan berdoa, kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan melengkapi adab-adab berdoa yang lain, yang sebagaimana sering kita ketahui, kita dengan menghadirkan hati, dengan mengangkat tangan, atau dengan menghadap ke arah kiblat dan seterusnya, yang itu persyaratan-persyaratan secara formal, secara etika. Tapi yang prinsip yang tadi saya sampaikan, ada beberapa hal tadi, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita juga berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, dan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa yang paling banyak dan paling sering kita ucapkan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.